Oke, pada video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menyambungkan atau menampilkan data dari IoT ya atau Internet of Things dari suatu sensor dikirimkan datanya ke suatu platform ya. Pada platform kali ini yang akan kita gunakan adalah platform dari Telkom IoT. Untuk hardware-nya ini seperti yang ada di gambar skematik berikut ya. Kita siapkan ada ESP32 sebagai microcontrollernya dan sensor yang kita gunakan adalah sensor suhu dan kelembaban DHT11. Ini untuk koneksinya nanti di sensor ya, pin satu sensor ya, VDD atau tegangan positif disambungkan dengan tegangan 3,3 volt dari ESP. Lalu pin 4 ya, ground disambungkan dengan ground dari ESP. Lalu pin 2, pin data dari sensor kita sambungkan dengan GPIO ya, atau di input pin dari ESP-nya ya. Nanti pada percobaan ini akan disambungkan dengan pin 4 ya. Nanti silakan disesuaikan saja dengan port ESP yang digunakan masing-masing. Nah, bisa juga dilihat ya nanti dari koneksi pin yang ada di ESP32, pin-pin mana yang digunakan. Ya, untuk hardware-nya yang sudah disiapkan seperti ini ya. Jadi ada sensor DHT11 dan sudah ada ESP32. Nah, pastikan nanti ketika nanti menyambungkan antara sensor dengan ESP, itu USB-nya dalam kondisi off ya, atau tercabut dari laptop, baru disambungkan untuk kabel-kabel jumpernya. Untuk memudahkan, silakan bisa menggunakan warna kabel yang sesuai ya. Biasanya standar untuk tegangan positif adalah warna merah, dan tegangan negatif atau ground biasanya warnanya adalah hitam. Untuk data silakan bisa gunakan warna lain ya, bisa kuning, bisa hijau ya, silakan. Yang jelas kalau bisa untuk merah dan hitam itu gunakan untuk tegangan positif dan juga ground ya. Setelah disambungkan ya, nanti kurang lebih seperti ini untuk persiapan hardware-nya. Itu selanjutnya adalah untuk program ya. Kode programnya ini juga saya ambil dari contoh di internet ya. Contohnya banyak, silakan nanti bisa disesuaikan. Nanti di sini terdiri dari beberapa library tentunya ya. Ada library Wi-Fi, ada library HTTP client ya, library DHT. Lalu di sini ada persiapan untuk DHT-nya ya. DHT pin-nya kita gunakan pin 4 sebagai pin data dari DHT. Lalu sensor DHT-nya adalah DHT11 ya. Nah, lalu di bagian bawah ini ada beberapa yang perlu teman-teman sesuaikan sesuai dengan kondisi masing-masing di lokasi ya. Ya, misalkan SSID-nya nih, Wi-Fi-nya nyambungnya ke mana? Ya, karena kita koneksinya menggunakan koneksi Wi-Fi. Ya, masukkan SSID-nya, password-nya apa. Lalu di bawah ini adalah terkait autentikasi di Telkom IoT. Nanti ini kita dapatkan kode-kodenya dari website Telkom IoT ya, dari platformnya. Ada server name-nya ya, IoT URL, ada access key dan juga ada token. Nanti kita dapatkan dari platform IoT Telkomnya ya. Ini untuk kode programnya kurang lebih seperti ini yang digunakan. Nah, dari contoh yang ada ini cuman bagian atas nanti yang perlu kita ubah ya, seperti ini. Ya, selanjutnya kita menuju ke websitenya ya, ke platform IoT ya, seperti ini. Atau kita ulang ya, kita ulang berarti Telkom IoT. Ini Telkom IoT-nya. Yang belum punya akun silakan untuk sign up dulu untuk mendaftar ya, registrasi.
Kalau yang sudah punya, silakan sign in. Ya, masukkan username sama passwordnya, nanti sign in. Nah, ini tampilan awal dari platform Telkom IoT. Ya, Telkom punya dua platform ya. Jadi platform dari Telkom itu yang pertama Antares dan yang kedua ini ada Telkom IoT. Nah, ini yang free trialnya atau versi gratisannya kita dapat apa namanya masa aktif sampai kurang lebih 1 tahun ya, ini sampai 2025. Nah, ini sangat lumayan bagi para pelajar dan para mahasiswa yang akan belajar mengenai IoT ya. Silakan bisa dimanfaatkan. Itu lalu sebelah kiri ada menu-menu yang cukup banyak yang perlu kita isi ya. Ada dashboard report, ada personal dashboard, application, decoder, access key, dan macam-macam. Nah, untuk persiapan, awal kita klik di bagian application dulu. Nah, di bagian application di sini masih kosong, kita buat dulu aplikasinya ya, sebelah kanan atas. Aplikasinya itu contohnya misalkan projectnya ya, nama projectnya apa. Ya, misal kita buat di kelas ya, jadi kita buat application name-nya kita isi adalah suhu kelas ya, is kelas. Deskripsinya bisa kalian isi, bisa kalian kosongkan. Nah, ini kita kosongkan saja, application thumbnail-nya juga kita kosongkan. Setelah selesai, kita save application. Oke, sukses, klik OK. Nah, kita sudah punya application suhu kelas, ya, project-nya suhu kelas. Kita masuk ke suhu kelas, lalu kita perlu bikin device, ya. Ini masih device-nya masih 0. Kita bikin device dengan cara di sebelah kanan ada create device, kita klik. Lalu number of device, ini kita ada pilihannya single sama multiple, ya. Pada contoh ini kita klik single saja ya. Kita pilih single, lalu untuk produknya dari Telkom IoT sebetulnya sudah menyediakan berbagai macam produk name-nya ya. Produk dari yang sudah ada existing. Tapi kita bikin custom saja. Kita pilih custom, lalu bagian decoder kita pilih yang no decoder. Ya. Selanjutnya adalah device name-nya. Kita berikan nama device-nya. Misal namanya adalah ESP32 ya, plus DHPD ya. DHP11. Nah, ada fitur map juga ya. Silakan nanti bisa dipelajari lebih lanjut. Pada percobaan ini tidak kita gunakan dulu. Lalu connectivity-nya ini ada bisa connectivity LoRa, MQTT atau HTTP. Nah, kita gunakan HTTP. Ya, ini ya, ini settingannya single, custom product, no decoder, device name, dan HTTP. Kita klik save. Oke, sukses. Kita klik OK lagi. Nah, di sini kita sudah punya device ya. Sudah punya device ESP32 DHT11. Nah, ini kita klik. Oke, setelah diklik, di sini ada device detail. Ya, ini sedikit tidak kelihatan ya. Klik device detail. Nah, nanti di sini akan muncul application ID dan device ID. Lalu ada HTTP, publish URL, dan juga MQTT topik. Nah, karena kita menggunakan HTTP ya, berarti kita gunakannya adalah yang sebelah kanan atas nih. Ini kita copy. Ya, kita copy, kita balik ke program. Ya, kita masukkan di server name-nya link yang tadi ya, URL-nya ya. Kita paste di sini. Nah, oke. Untuk server name-nya sudah ada. Tinggal dua lagi, access key dan akses token. Kita balik ke platformnya. Ini udah ya untuk dapat HTTP publish URL. Oke, sebelah kiri kita ke bawah ya. Ini decoder kita nggak bikin, langsung kita ke akses key. Ya, pilih akses key. Akses key-nya di sini masih kosong, kita buat dulu. Sebelah kanan atas, create access key. Namanya misalnya tadi ya, suhu kelas. Biar nggak sulit ya, suhu kelas.
kita klik create access key. Sukses, kita klik OK. Nah, ini kita dapatkan access key dan juga access token. Ini kita copy ya. Copy access key-nya, kita pastekan di sini. Paste key kita. Lalu access tokennya kita copy. Ya, masuk ke sini. Kita pastikan lagi. Oke, udah ya. Server name sudah dapat, access key sudah, access token sudah. Nah, ini sudah kita dapatkan. Lalu ini kita belum kita isikan ya. SSID-nya ini misalnya saja misalnya adalah oke, sudah ya, ini sudah akses key sudah kita dapatkan. Lalu di bagian personal dashboard, nah di sini personal dashboard kita belum ada. Ya, kita bikin dashboard dulu. Di sebelah kanan atas klik create personal dashboard. Ya, namanya kita samakan saja suhu kelas ya. Deskripsi kita kosongkan, thumbnailnya kita kosongkan. Ini shareable boleh kita klik yes ya. Kalau sudah, klik create personal dashboard. Oke, kita sudah punya dashboardnya. Nah, di dalam dashboard ini ya kita klik, itu kita bisa bikin yang namanya widget ya. Datanya nanti seperti apa yang akan perlu kita tampilkan. Nah, sebetulnya ini kita bikinnya nanti ya, tapi kita mau lihat dulu. Jadi kalau posisinya kita belum terkoneksi dengan hardware-nya, ketika diklik create widget, gitu ya. Ini pilihnya ada gauge, ada line, ada bar untuk bentuknya grafik atau bentuknya tampilan gauge ya. Nah, untuk aplikasinya itu karena kita sudah buat tadi sebelumnya, ini akan muncul ya suhu kelas. Oke, device-nya juga tadi sudah kita buat ESP32. Oke, nah tadi loading sambil meload data ya. Nah, karena kita belum mengirimkan data dari hardware-nya, parameternya di sini akan kosong. Ya, jadi kita belum bisa bikin widget sebelum hardware-nya terkoneksi. Ya, jadi ini belum bisa kita simpan. Ya, kalaupun nanti diklik create dipaksakan juga nggak bisa ya, karena di sini harus ada parameter yang muncul ya. Misal suhu atau kelembabannya itu harus muncul. Nah, ini belum bisa kita munculkan. Ya, ini kita cancel dulu. Ya, jadi kita belum bisa bikin widget sebelum hardware-nya terkoneksi. Oke, kita balik dulu ke programnya ya. Tadi programnya sudah kita buat, ya sudah jadi. Lalu selanjutnya adalah kita mengkoneksikan hardware ke programnya. Ya, kita uploadkan programnya. Oke, saya sambungkan dulu hardware-nya ke port USB. Oke, di bagian eh, ini ya apa namanya? Arduino IDE-nya, klik tools, lalu di bagian port pastikan sudah memilih ESP32 dev module. Itu, lalu berikutnya adalah port yang digunakan ya. Ini portnya yang punya saya sebetulnya banyak, tapi ini port untuk USB saya di USB-nya adalah COM4 ya, jadi pilih COM4. Oke, sudah. Ini sudah selesai. Selanjutnya adalah kita uh, compile dulu ya, error atau tidak. Ini beberapa itu memakan waktu yang cukup lama ya, cukup perlu bersabar.
Oke, di sini down compiling ya, berarti proses compile tidak terjadi error. Nanti misalkan teman-teman ada terjadi error, silakan bisa dibaca ya. Biasanya ada keterangan errornya apa, itu silakan dicek kembali. Ini tidak ada error. Kalau tidak ada error, berarti ini bisa langsung kita upload ya. Upload, klik tombol upload. Oke, ini proses uploading ya. Oke, done uploading, berarti ini upload sudah selesai. Nah, untuk mengecek apakah sensor dan lain-lainnya bisa terbaca dan juga koneksi WiFi juga bisa terbaca, kita klik di tombol kanan atas ada serial monitor. Kita klik serial monitor ya, sambil kita lihat apakah sudah oke atau belum. Oke, di sini terbaca temperatur dan humidity ya, berarti sudah oke nih, sudah bisa terbaca ya. Humidity-nya 84, temperaturnya adalah 29. Oke, berarti sensor sudah terbaca dengan baik. Nah, sekarang kita kembali ke platform IoT-nya ya, ke dashboard. Lalu kita ke aplikasi ya, ke aplikasi dulu. Lalu setelah ke aplikasi, klik tadi project kita di show kelas, lalu di device-nya ya. Oke, di bagian device kita klik real time data. Oh, ini sudah muncul ya. Nah, ini nih. Nah, di bagian real time data, datanya ini akan muncul. Nah, suhunya berapa dan humidity-nya berapa. Nah, ini data yang dikirimkan. Ya, ini akan terus bertambah datanya. Ya, ini datanya sudah muncul nih. Ya, data yang ke device sudah muncul. Lalu kita bisa bikin widgetnya yang tadi di bagian dashboard ya. Kita kembali ke dashboard, ya personal dashboard. Lalu di bagian show class, nah ini kita bisa bikin create widget. Dan misal kita pakainya page nih. Aplikasinya tadi adalah show class, otomatis muncul. Device-nya adalah ESP32. Nah, ini akan membaca data yang barusan kita kirimkan. Nah, ini datanya muncul ya di sini ya.
Lalu kita pilih parameter. Nah, ini sekarang parameternya sudah muncul, ada dua, suhu dan humidity. Ya, kalau tadi belum mengirimkan data, ini masih belum muncul. Pilih suhu, lalu ini value di bawah bawaan ya. Maksimal value-nya misalkan maksimalnya adalah 100 derajat. Nah, kita ketikkan 100. Pilih create. Kita tunggu. Oke. Nah, ini widget untuk suhu ya. 29,7. Ini untuk suhunya. Sekarang kita bikin widget lagi. Ya, guys, kita pilih Douglas, device-nya ISP. Oke, parameternya nih terbaca ya. Kita pilih humidity. Misalkan value maksimalnya juga 100. Ya, kita klik create widget. Oke, wah, levelnya tinggi ya, 84 ya. Nah, ini bentuknya adalah gauge. Kalau kita mau menambahkan grafik juga bisa ya. Kita create widget lagi. Misal grafiknya kita bikin garis ya, grafik garis line. So class, device-nya ISP. Lalu mau kita pengen untuk menampilkan data dari suhunya ya, grafik suhunya. Ya, create widget. Ya, ini kita punya grafik apa namanya? Grafik dari suhu. Kalau kita mau bikin grafik dari kelembapan juga kita bikin lagi ya. Line, lalu suhu kelas, pilih ISP, pilih mana parameternya belum muncul. Ada humidity. Klik create. Ini ya. Jadi kita punya 4 widget nih. Ya, ada gauge, ada ini suhunya, gauge sama suhu dan kelembapan, dan grafiknya juga suhu dan kelembapan ya, ada dua ya. Nah, kurang lebih seperti itu cara menggunakan platform Telkom IoT ya untuk mengirimkan data dari hardware kita, dari sensor kita, mengirimkan data IoT ke platform. Ya, contohnya adalah platform Telkom IoT. Seperti itu ya. Itu saja untuk video kali ini. Mudah-mudahan nanti bisa dicoba semuanya oleh teman-teman semua. Ya, jika suka video ini jangan lupa like dan subscribe ya. Tunggu untuk video-video selanjutnya lebih menarik. Terima kasih.